ngamban nanjanganan bulan can tanetak ngiau. Ni kenai mi kedatun ngalang bangun numa ilo ame kekersel laki taman kaun tapen kole lancau kenampaya letot siga kaun ta aluang kata pidang bulal lenau kenai datul liwat kenda atukan mempun puro neno kajo neman silo besi bulok mato jangau doi timo lulu. Kenyah adalah salah satu nama suku Dayak yang ada di Kalimantan Timur. Pada mulanya mereka berdiam di pedalaman hutan Kalimantan ataupun di hulu Sungai Mahakam. Inilah salah satu sudut kehidupan suku Dayak Kenyah yang telah lama dimukimkan. Walaupun pemukiman ini dekat dengan pusat kota, namun mereka masih memegang beberapa adat dan budaya leluhurnya. Salah satu keunikan yang paling menarik perhatian dari masyarakat suku Dayak Kenyah adalah memanjangkan daun telinganya. Tradisi ini telah lama dilakukan secara turun-temurun. Ini saya meneruskan budaya kakek dulu, seni mereka. Ya. Tandanya mereka berani, tanda laki. Itu sebenarnya. Saya tidak malu karena saya bangga. Anak tradisi orang tua dulu. Orang tua yang satu itu sudah tua, tidak ada penggantinya. Seni budaya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Budaya itu bisa menjadi sebuah tradisi yang merupakan ciri khas dari daerah tersebut. Salah satunya telinga panjang yang dimiliki oleh suku Dayak Kenyah. Doi timo lulu. Tujuan memanjangkan telinga menurut suku Dayak Kenyah ada beberapa kabar. Di antaranya sebagai kecantikan bagi wanita atau sebagai identitas yang menunjukkan umur seseorang. Namun ada pula yang mengatakan sebagai pembeda antara manusia dengan monyet atau kera. Menurut aturan orang tua dulu, karena kami di pelosok, jadi harus mereka bedakan mereka dengan binatang. Itu sebenarnya. Kalau Dayak Kenyah, dia panjang telinga dulu. Oh, kalau telinga panjang dulu, sebelum kita ke kota memang cantik yang telinga panjang dulu. Banyak yang suka yang panjang telinga. Kalau yang kurang panjang, tidak ada orang mau sama dia. Kalau dari makna telinga panjang bagi orang Dayak zaman dulu itu menandakan mereka, kalau bagi perempuan ya seperti zaman sekarang lah yang banyak pakai anting-antingnya, jadi mereka itu merasa cantik kalau sudah, apalagi kalau sudah pakai blaungnya, pakai blaung, namanya blaung yang anting-antingnya itu. Karena telinga panjang dulu, karena kita daerah di hutan dulu, kita tidak lihat orang lain. Semua yang kita ketemu orang panjang telinga semua. Bapak-bapak juga panjang telinga dia. Ada juga yang beranggapan bahwa pembuatan telinga panjang bertujuan untuk melatih kesabaran. Jika dipakai setiap hari, kesabaran dan kesanggupan menahan derita semakin kuat.
budaya kakek kok. Kok sakit tahun ini barang kok. Panik kan. Menurut tradisi, telinga panjang dimulai saat seseorang masih bayi. Awalnya si bayi ditindik, setelah luka bekas tindikan mengering, dipasang benang, lalu diganti dengan kayu. Sehingga lubang telinga kian lama makin membesar. Secara sekarang ya, tidak tahu kalau orang tua dulu. Kalau saya pertama ya kasih jarum, tapi ini kecil betul. Tapi kalau biasanya orang biasa mau pasang anting atau giwang itu ke anak kecil, memang yang kecil dibuat. Nah, karena kita mau dia supaya agak besar lubang di daun telinga kita pakai jarum yang besar. Ini kecil, ini cuma contoh. Terus itu benang kita lilit sampai anyam, sampai setebal mungkin. Setebal begini dia. Kita pakai jarum besar. Nah, baru kita rendam di air panas. Kita oles lagi benangnya pakai ini kunyit. Tarik, kasih masuk kunyit, tarik, baru kita kunyit ini di sebelah sini, ini yang kita tekan. Baru kunyit itu kita tarik sampai kayak gitu suaranya. Jadi agak besar dia karena benang yang awal kita kasih besar. Ini dilipat. Baru masukin di punya. Dan kedepannya kita kasih ini kedua-duanya. Terus itu kalau sudah ada renggang di dalam selang atau sedotan ini, jadi kita masuk lagi yang baru. Dengan berjalannya waktu, daun telinga akan terus ditambahkan pemberat sehingga daun telinga semakin berlubang dan memanjang. Kita buka. Setelah berlubang, biasanya telinga diberi pemberat berupa logam berbentuk lingkaran gelang yang terbuat dari bahan tembaga. Dalam bahasa Kenyah disebut belaong. Gaya anting yang digunakan pun berbeda-beda. Hal ini akan menunjukkan kepada status sosial mereka. Misalnya ada yang menggunakan pemberat yang terbuat dari logam, emas, dan perak yang menunjukkan status sosial pemakainya. Kalau keturunan bangsawan dulu berbeda dia. Ada dia berat, agak besar dia, itu yang keturunan bangsawan. Yang mewakili pakai ini. Itu dia. Tapi kalau suku saya ada satu burung tebun nama itu, memang itu dia pakai. Boleh cerita sedikit, Boy, sejak kapan memanjangkan telinga ini? Dalau anak bala lete, dua la jaya bulok, iya, wakui catali di no, dan ya ini. Pakui makina tali ni tu, dalau mit deh, dalau tak ding doyan, nah yang orang awang no, dusau tali ni tu no, dutay jalang belong mak dutay tak ding, tay cha lang mak jan kediut dari. Tay pit po, tay cha po, kina siya tak ding doyan.
Tradisi telinga panjang tidak hanya dilakukan oleh para wanita saja, tetapi juga oleh para kaum laki-laki. Karena lok dia begini, karena panjang. Oh iya. Ya, lok itu. Lok artinya itu. Nah. Perbedaan antara panjang daun telinga wanita dan telinga laki-laki, yaitu telinga laki-laki panjangnya tidak boleh melebihi bahu. Sedangkan bagi wanita, panjang telinga diperbolehkan hingga sebatas dada. Namun kaum laki-laki tidak banyak yang manjangkan daun telinganya, sebagaimana kaum wanita. Hal ini disebabkan karena para lelaki lebih banyak aktivitasnya dibanding kaum wanitanya. Jadi kalau laki-laki yang telinga panjang ada antingnya juga tuh, cuma di sini ada mereka buat satu lubang baru pasang taring lagi, taring macan. Nah di yang panjang telinga panjangnya ini baru pasang kepala burung, bukan enggang ini, burung model itu ekornya yang dipakai di Bluko itu mereka buat model punya tadi itu, tapi itu dari kepala burung mereka buat pas model punya tadi. Laki-laki. Artinya karena laki itu berani katanya. Oh gitu. Nah, karena laki itu berani masuk hutan dan perempuan hanya bagian dapur aja. Seiring dengan derasnya arus modernisasi, tradisi memanjangkan daun telinga semakin terkikis. Generasi muda suku Dayak Kenyah enggan meneruskan budaya telinga panjang. Beberapa masyarakat suku Dayak Kenyah bahkan memotong daun telinganya yang sudah panjang. Karena mereka merasa malu jika tetap mempertahankan telinga panjangnya dan merasa terasing dalam bergaul. Kalau waktu muda, istri saya juga telinga panjang dulu. Karena dia sudah ke kota, dia potong malu sudah pakai telinga panjang di kota. Udah. Mau benda mutun dah nak pelaki dah mutun ada apa? Aduh mau setelinga dulu. Mau sih sebenarnya tapi takut tidak diterima kalau misalnya sekolah dalam pekerjaan. Soalnya di Indonesia kan biasanya orang yang bertelinga panjang ataupun memiliki tato betik itu dianggap anak nakal. Jadi karena itu sih. Kan sekarang nih zamannya lagi zaman modern. Jadi agak ada rasa malu gitu nah sama teman-teman gitu loh. Jadi takutnya nggak diterima gitu. Ada sedikit malu. Tapi kalau dari sisinya sih kurang percaya diri ya kalau sama teman-teman. Mungkin zaman sekarang kan jarang ditemukan yang kayak gitu kan. Pasti kalau teman-teman nganggapnya aneh gitulah. Jadi ya sedikit gengsi. Bukan zamannya ya. Iya, bukan zamannya. Di Dora mutu kok mau anak dalu ini mengikuti kuyan keadaan dulu dalu ini nor kumpin tegak saran kok nih atau kumpin tegak
katuk kok ni dah kinano dan mutu kok ne Sẽ mungkin sẽ nó pina ke kita. dan lot ti kedut dia Paling jam kini udah baru sẽ dulu di nak kini no kalau paling jam ke dah. Saat ini, di kalangan masyarakat Dayak Kenyah, telinga panjang hanya dimiliki oleh mereka yang telah lanjut usia. Kita tidak lihat, mungkin kita percaya omong orang. Tapi mata saya sendiri yang lihat kakek kami. Kalau sekarang yang masih ada itu tetap dipelihara dengan baik. Walaupun yang orang yang sekarang mau punya telinga panjangnya boleh dikatakan pakai yang palsu lah, gantung di sini baru pasang belaungnya. Padahal kalau kita lihat itu enggak sepantasnya, enggak cuma apa namanya ini pakai yang palsu lah. Wajah-wajah tua tampak pasrah menanti kepunahan tradisi mereka memanjangkan telinga. Zaman modernisasi membuat budaya telinga panjang tak berdaya untuk bertahan. Di ambang kepunahan, wanita bertelinga panjang, seorang anak Dayak Kenyah yang bernama Eva, mencoba mempertahankan tradisi leluhurnya. Masukin di punya mamanya itu apa aja? Dia besar dia punya, akarnya juga enak, itu dibuat. Nanti kalau ini sudah ada bekas lubangnya di sini, kita gulung lagi satu, kasih lagi. Kan karena lihat juga sudah sedikit kan orang yang buat telinga panjang, jadi kepikiran buat aja dah biar itu tambah banyak gitu orangnya. Terus panggil teman biar buat juga. Ada satu orang teman juga sih, katanya dia nggak bisa karena demam juga waktu buatnya gitu.
keberadaan telinga panjang kini jumlahnya tidak banyak, namun tradisi tersebut merupakan salah satu budaya yang harus kita lestarikan. Dan inilah salah satu sudut negeri Indonesia.